Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Aan Erwansari, STMM, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Endina Putri Purwandari, STMKOM, selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi, serta seluruh teman-teman dan peserta yang saya banggakan. Selamat datang di acara sosialisasi panduan skripsi program studi sistem informasi. Semoga melalui kegiatan ini, kita semua bisa lebih paham dan lebih siap menghadapi skripsi nanti. Untuk memulai acara, langsung saja kita dengarkan sambutan pertama dari Bapak Aan Erwansari, STMN. Kepada Pak Aan, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya. Mohon maaf, saya masih di jalan, jadi belum bisa pasang background. Oke, eh, ini untuk revisi yang kesekian dari Prodi untuk panduan skripsi. Mudah-mudahan yang sekarang ini lebih eh, paten lagi untuk skripsinya, biar bisa dijalankan lagi lebih cepat deh ya, yang jelas karena kita pengennya semua skripsi itu maksimum 1 semester itu udah final diselesaikan. Kalau dulu kita sempat bikin yang lewat dari 1 semester itu di review ulang dan seminar ulang, mungkin bisa dievaluasi lagi karena banyak yang tidak jalan konteksnya seperti itu. Kami mewakili dari Pak Dekan, Pak Abdal, dan Pak Helmi, mungkin karena beliau lagi ada kegiatan di GLT nampaknya, jadi belum bisa untuk hadir di Zoom. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang sudah menyusun ulang panduan skripsinya. Kerja kerasnya yang sangat berguna bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya nanti. Oke, baik, mungkin itu saja cukup dari saya, uh, Jajang dan rekan-rekan Prodi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aan atas sambutannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi utama, yaitu penyampaian materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Endina Putri Purwandari STMKOM. Mari teman-teman kita siap nyatet biar skripsinya lancar. Kepada Ibu Endina, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator Diajeng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak WD3 yang sudah menyediakan waktunya hadir untuk membuka kegiatan kita hari ini, Pak Aan Erlansari, kemudian rekan-rekan dosen dari Sistem Informasi, beserta rekan-rekan dosen dari Informatika, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Hari ini akan ada sosialisasi untuk panduan skripsi S1 Sistem Informasi. Nah, ini saya sampaikan, kita mulai tahun 2024 ini menerapkan kurikulum OBE. Profil lulusan di OBE ini ada sama ya, mirip dengan yang lama, tapi kita ada kecenderungan-kecenderungan tambahan tertentu. Di sini mulai dari profil lulusan pertama sampai keempat. Yaitu yang pertama, setelah kalian kuliah di sistem informasi, bisa memiliki kemampuan menganalisis, merancang, membuat evaluasi yang selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memiliki kemampuan memahami, menerapkan model sistem, bisnis proses untuk sebuah organisasi. Profil lulusan ketiga yaitu memiliki kemampuan mengelola, mengintegrasikan, memvisualisasikan data, informasi untuk pengambilan keputusan bagi organisasi. Yang keempat, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kolaboratif, memiliki jiwa wirausaha sehingga dapat menghadapi tantangan organisasi dan membangun ekonomi kreatif.
profesi yang diharapkan dapat dicapai setelah kalian lulus dari Sistem Informasi Unip. Yang pertama, profesinya sebagai pengembang sistem teknologi informasi. Yang kedua, konsultan memberi layanan jasa bisnis sistem informasi. Ketiga, analis data dan sistem. Keempat, ini pengembang bisnis digital, baik sebagai startup atau bisnis developer. Kelima, wirausahawan berbasis sistem informasi atau technopreneur. Dan yang keenam, akademisi. Nah, ini perlu kalian ketahui. Kenapa? Karena nanti waktu perkuliahan, mata kuliah yang diberikan, kemudian skripsi yang kalian kerjakan, itu diharapkan bisa mengacu ke profesi ini setelah lulus. Nah, apa bedanya dengan kurikulum KKNI sebelumnya? Nah, di OBE ini selebihnya sama ya, universitas sama, fakultas sama, mata kuliah wajib sama. Nah, yang beda adalah di bidang pilihan ada manajemen intelligence sistem informasi dan bisnis digital. Ini contoh mata kuliah yang ada di kurikulum OBE. Mungkin nanti kalian ada pertanyaan, kami yang KKNI gimana Bu? Gitu. Nah, KKNI ini tetap berjalan, jadi kita berjalan bersamaan antara OBE dan KKNI. Yang ada permasalahan itu nanti kalau kalian ada mata kuliah yang diulang. Nah, mata kuliah yang diulang ternyata ngambilnya ke adik tingkat di semester 1. Nah, itu mata kuliahnya kalian harus cari sekarang posisinya mata kuliah tersebut ada di semester berapa. Itu ya. Solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau mata kuliah itu tidak ada di semester 1 atau di kurikulum OBE, nah itu penyetaraannya bisa disetarakan dengan mata kuliah yang mana, gitu ya. Jadi kurikulum OBE ini ada mata kuliah yang ditambahkan dan yang dihapus. Oke. Ini mata kuliah semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5 seterusnya ya. Nah, ini untuk mahasiswa semester 1, ketika kalian mengambil salah satu bidang minat, misalnya manajemen sistem MS. Nah, selanjutnya di mata kuliah berikutnya, selanjutnya harus mengambil yang MS, tidak bisa yang bisnis digital ya, gitu. Jadi kalau sudah satu bidang minat, dia selanjutnya bidang minatnya itu. Nah, bidang minat ini dampaknya apa? Nanti ke pemilihan judul skripsi. Jadi kalau kalian ambil judul skripsi tertentu, itu harus memiliki background dulu. Backgroundnya sudah mengambil mata kuliah di bidang minat tersebut. Ya, ini mata kuliah skripsi. Jadi di kurikulum kita, baik OBE maupun KKNI yang semester 3 ke atas, KKNI itu ditargetkan selesai di semester 8 ya. Jadi kalian usahakan semester 8 itu sudah selesai skripsinya. Jadi kita ada dua jalur skripsi. Yang pertama reguler dengan menulis skripsi seperti yang lalu. Yang kedua non-reguler yaitu membuat publikasi artikel ilmiah. Nah, persyaratannya sama untuk kedua jalur ini, sama-sama harus aktif. Jadi kalau kalian ambil mata kuliah skripsi, itu harus aktif dulu di KRS. Daftar ulang dulu, mengambil mata kuliah skripsi. Terus juga ada mata kuliah metodologi penelitian, lalu sudah atau sedang mengambil mata kuliah konsentrasi. Ya. Selanjutnya tentang KP, ini juga ada syarat. Jadi sedang atau mengambil mata kuliah KP. Tapi kalau kalian akan sidang, itu harus lulus dulu KP-nya. Syarat untuk mengambil mata kuliah skripsi, sedang mengambil KP boleh, tapi untuk sidang harus lulus dulu KP-nya. Untuk pembimbing skripsi, nah pembimbing skripsi di sistem informasi itu tidak dibatasi harus sistem informasi kah, harus informatika kah, tapi yang diwajibkan adalah pembimbing utama harus memiliki pendidikan minimum S2 dengan jabatan akademik minimum lektor dan ahli di bidangnya. Jadi kalau kalian mengambil bidang misalnya dosennya ada di informatika nggak apa-apa, asal dia memenuhi S2 dan lektor ya. Ini atau ya, jadi ada atau minimumnya lektor.
Kemudian bidang keahliannya ya. Kalau kalian mengambil topik menggunakan data dari pertanian misalnya, nah itu mengambil dosen pembimbing dari pertanian juga boleh, selama dia ahli di bidangnya dan memenuhi kualifikasi keilmuan yang relevan. Ini sebagai pembimbing skripsi. Kemudian topik skripsi. Nah ini yang penting. Jadi topik-topik skripsi di bidang sistem informasi ada 13 topik berikut ini ya. Yang pertama tata kelola sistem informasi. Manajemen sistem informasi mulai dari proyek, resiko, layanan, keamanan, membuat sistem informasi. Keempat, evaluasi, audit, pengukuran. Kelima, e-business, e-government, bisa e-commerce. Lalu keenam, user interface, user experience. Ketujuh, data mining, data analis. Kedelapan, business intelligence. Lalu kesembilan, keamanan, sistem informasi. Ke-10, machine learning. Ke-11, intelligent tutoring system. 12, technopreneur. Ke-13 ini tidak menutup kemungkinan dari item yang sudah dituliskan, asal sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing atau kaprodi, jika kalian meneliti topik yang lain. Nah, yang penting adalah target sebagai lulusan S1 itu harus sampai ke create ya. Jadi kalian harus membuat, mendevelop sesuatu, menciptakan kembali atau mengusulkan kembali, merekomendasikan ulang ya. Jadi di level S1 adalah create. Tidak bisa kalian hanya sampai evaluasi ya atau menganalisis. Nah, itu tidak level S1, itu level D3. Level S1 adalah create ya, mengusulkan kembali, merancang bangun ya, membuat, itu level S1. Nah, ini ada penilaian maksimum bagi jalur reguler dan publikasi ilmiah. Untuk jalur reguler yang pertama, jika kalian bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 sampai 2 semester, maka dapat diberikan nilai maksimumnya A ya. Tapi kalau kalian menyelesaikan skripsi antara 3 sampai 4 semester, di sini maka maksimumnya adalah amin ya. Ketika kalian bisa menyelesaikan skripsi 5 sampai 6 semester, akan diselesaikan dengan nilai maksimumnya B plus. Ini maksimumnya ya. Masih ada kemungkinan jika kalian itu bisa mendapat B atau B min. Itu maksimumnya. Nah, ini yang berbeda di jalur publikasi ilmiah. Untuk publikasi ilmiah, artikel, kalau kalian bisa menyelesaikan antara 1 sampai 2 semester, untuk jurnal internasional antara Q1 sampai Q4, nilai maksimumnya A dengan eh, nama penulis utamanya mahasiswa, kedua dan ketiganya adalah dosen pembimbing. Ya. Kalau kalian menyelesaikan 3 sampai 4 semester, amin. Kemudian 5 sampai 6 semester juga sama amin. Nah, untuk publikasi ilmiah di jurnal nasional yang terindeks mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 3, nah kita ada batasan, setiap Sinta ini nilai impact minimumnya 2. Artinya kalau kalian submit di Sinta 3 tapi impact-nya 1,2 atau 0,9 itu tidak boleh ya. Ada syarat minimumnya impact-nya di atas 2. Ini jika selesai dalam 1 sampai 2 semester bisa mendapatkan nilai maksimumnya A, lalu 3 sampai 4 A min, 5 sampai 6 semester menyelesaikan B plus. Untuk Sinta 4 sama ada nilai impact-nya juga minimumnya 2. Jika selesai dalam 1 sampai 2 semester B plus, ini 3 sampai 4 B lalu B min. Yang terakhir ada International Conference yang terindeks apakah IEEE atau ICM bisa selesai dalam 1 sampai 2 semester, ini amin. Maksimumnya 3 sampai 4 semester ini B plus, kemudian 5 sampai 6 semester B. Oke. Nah, apa itu kategori Sinta dan nilai impact? Jadi kalian mengakses buka websitenya. Di sini ada Sinta Kemendikbud Go ID. Di situ ada filter, pilih subjek area, kita engineering karena di bawah teknik ya. Dan nilai indeks. Nah, ini contohnya. Ketika kalian membuat filter, nah ini di checklist, Sinta 1, Sinta 2, apa Sinta 3. Subjek areanya yang mana? Yang ini, engineering ya. Lalu filter jurnal, nanti tampil banyak banyak jurnalnya. Lalu nilai impact. Nilai impact itu yang mana? Ini gambar yang di bawah ini setelah muncul. Yang ini adalah nomor sintanya. Jadi kalau kalian sinta 1 sampai 3 ini tulisannya S1, S2, S3 di sini ya. Kalau sinta 4 maka ini tulisannya S4. Nah, nilai impact itu yang mana? Yang ini ditunjukkan oleh gambar ini nilai impact-nya. Jadi kalau kalian searching di sini nilai impact-nya 1,5, 0,9, maka jurnal tersebut jangan dipilih. Pilih yang di atas 2. Kenapa? Karena
Kalau sudah di atas 2, ada kemungkinan dia proses proses evaluasi, proses reviewnya itu sudah lebih baik daripada yang di bawah. Ini untuk mengecek cara mengecek Sinta. Nah, tata tertib untuk kegiatan proposal skripsi, proposal kita lakukan secara online, ya, lewat Zoom. Nah, seluruh mahasiswa yang hadir maupun yang tampil present itu wajib menggunakan virtual background di link berikut ini, ya. Nah, seluruh mahasiswa yang hadir wajib mengubah namanya sesuai dengan format NPM dan namanya. Nah, yang membedakan adalah di sini audiens ada kewajiban memberikan pertanyaan, minimum 3 pertanyaan untuk setiap presenter yang maju proposalnya. Kalau tidak memenuhi 3 pertanyaan untuk setiap presenter, maka lembar kehadiran audiens tidak ada yang ditandatangani untuk seluruh mahasiswa yang hadir. Ya, ini ada minimumnya 20 mahasiswa. Selanjutnya sama ya dengan seminar hasil juga sama. Ini proposal dan seminar hasil minimum 20 mahasiswa yang hadir. Tuh. Nah, kalau ada pertanyaan gimana Bu yang bulan Desember ini? Nah, bulan Desember ini kita masih peralihan ya. Masih peralihan, nggak apa-apa, tapi kita akan cut off date-nya itu di Januari. Jadi untuk semua yang present di Januari, proposal maupun submit dokumen ajuan skripsi di Januari, itu sudah mengikuti panduan yang baru. Yang bulan Desember ini masih transisi, masih diperbolehkan. Nah, ini apa bedanya di sistematika laporan skripsi reguler? Sistematikanya seperti berikut ini. Jadi pendahuluannya sama, tinjauan pustaka juga sama. Nah, ini teori-teorinya itu lebih ke pengembangan sistem dan teori dari penelitian yang terkait. Jadi kalian menganalisis penelitian yang terkait itu bedanya apa dengan yang kalian lakukan. Di sini dituliskan, ya. Lalu di babnya ada 5. Kalau lalu mungkin ada 6 ya. Dan sekarang ada 5. Dan yang ketiga ini lebih ke metode, caranya kalian mengumpulkan data, cara mengembangkan, cara menguji, diagram alir. Yang bab 5-nya langsung hasil dan pembahasan. Yang menjadi pembeda adalah subbabnya. Nah, subbab di bab 4 ini kalian ini mulai analisis, desain sama ya, tapi mulai bab berikutnya langsung menjawab pertanyaan penelitian. Kalau kalian di sini mengajukan rumusan masalahnya ada 2, maka di sini subbabnya juga ada tambahan 2. Langsung menjawab rumusan masalah nomor 1 apa, rumusan masalah nomor 2 apa. Kemudian kesimpulan saran. Ya, di sini ada pembedanya. Nah, ketentuannya lagi adalah eh, di bab 4 itu harus lebih banyak daripada tinjauan pustaka ya. Jadi kalian menulis tidak boleh tinjauan pustaka misalnya nih, tinjauan pustakanya 20 halaman, tapi di hasil pembahasan hanya 10. Itu tidak boleh ya. Jadi logikanya adalah hasil yang kalian peroleh itu lebih banyak daripada tinjauan pustaka karena kalian melakukan penelitian ya. Apa bedanya dengan jalur skripsi publikasi? Nah, untuk publikasi di sini bab 1 pendahuluannya sama, tapi bab 2-nya itu disesuaikan dengan isi artikel kalian. Bab 3-nya metode penelitian disesuaikan dengan isi artikel 5 dan 6-nya gitu ya. Perbedaannya adalah bab 2, 3, 4 isinya sama dengan isi artikel. Lalu lampiran. Lampirannya adalah yang pertama wajib melampirkan screenshot bukti sudah accepted ya. Kalian yang mengambil skripsi publikasi itu bisa sidang jika sudah accepted ya, tidak harus publish. Sudah accepted bisa sidang. Yang kedua, bukti korespondensi email itu di screenshot juga. Kemudian review jurnal dari reviewer, jawaban revisi kalian itu proses email-emailan, revisi ke-1, revisi kedua dari review itu di screenshot dilampirkan. Yang keempat adalah LOE-nya jika diterima. Nah, kalau kalian sebagai pemakalah, maka tampilkan sertifikat sebagai pemakalah. Dilanjutkan dengan kartu log bimbingan, yang minimum 10 kali juga di-scan, dimasukkan. Bukti bayar EPC, sertifikat Sinta dari tempat kalian submit, yang menunjukkan bahwa dia memiliki nilai impact lebih dari 2 dengan Sinta 1 atau Sinta 4, jika dia jurnal nasional. Kalau kalian ambil dari international journal, maka dia di Schema Go, di capture, yang menunjukkan kalau dia masuk Q3 atau Q4 gitu ya. Nah, ini adalah bidang-bidang riset dari dosen sistem informasi, yaitu yang pertama dari pengembang sistem dan bisnis, ada Bapak Yudi,
Ibu Julia, Ibu Niska, dan Pak Sony. Untuk keamanan dan framework sistem informasi, ada Pak An, Pak Yusran, Pak Willy. Kemudian analis data dan sistem cerdas, ada saya, Pak Andang, Pak Ferza, Ibu Nurul, dan Ibu Tiara. Nah, ini gunanya apa? Jadi kalian kalau ada judul, itu silakan menghubungi dosen sesuai bidangnya, ya. Silakan, ini ada bidang-bidangnya, temuin saya punya judul apa, gitu ya. Ini FAQ, Frequent Asked Questions. Jadi kalau kalian, saya belum punya judul nih Bu, gimana solusinya? Yang pertama, temui dosen PA. Sampaikan rencana-rencana kalian. Minatnya apa? Nah, itu konsultasikan ke PA. Nanti PA akan memberikan solusi. Kalau dia punya judul, kamu dikasih judul dari PA. Otomatis PA tersebut menjadi dosen reviewer yang akan mengaccept judul kamu. Tapi kalau dosen PA susah ditemui, maka langsung temui dosen sesuai dengan bidang minat penelitian kamu. Yang tadi sudah saya tampilkan ya, ini bidang minatnya. Atau bisa lihat di buku panduan, ada di lampiran, di situ ada bidang minat dosen. Langsung temui mereka, sampaikan rencana. Yang kedua, saya sudah punya judul, Bu. Gimana caranya? Nah, kalian langsung saja buka di buku panduan, di situ ada bidang minat spesialisasi dosen. Langsung temui dosen tersebut, bawa rencana judul, otomatis dia akan menjadi reviewer. Ya, ini ada buku panduan kita yang baru akan saya share. Buku panduan ini juga sudah di-share di web ya, web SI FT /SI ya, di web SI, buku panduan skripsi sistem informasi. Kelihatan ya? Ya, ini. Ini buku panduan yang baru. Silakan kalian akses di sini. Loading ya. Nah, untuk penulisan, di sini juga sudah dilampirkan ya template-nya. Di lampiran nih, di lampiran ada template mulai dari proposal, seminar hasil, laporan sidang, lalu template kalau dalam bentuk artikel publikasi. Nah, sini juga ada template untuk penulisan. Penulisan sitasi kita menggunakan APA 7 ya. Dengan bantuan kalian bisa gunakan Mendeley atau Zotero. Ya, untuk sidang skripsi ini minimum bukti TOEFL dengan skor di atas 400 ya. Silakan nanti bukti TOEFL-nya di-scan, dimasukkan di laporan. Ini bidangnya, ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk seminar hasil sama ya, kita lewat Zoom meeting. Minimum dihadiri 15 mahasiswa dengan setiap presenter diberikan, ini wajib memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan dari audiens. Oke, loading ya. Ini sama. Saya mau nunjukin di bawah, ada bidang ilmu. Enggak loading ini internetnya. Saya share yang dari laptop saja. Nah ini ya di bawah. Ini bidang ilmunya ya. Jadi silakan kalian ngecek di sini ada bidang ilmu, topik risetnya apa dari setiap dosen. Terus kalau mau lihat publikasinya, diklik di sini, ada URL-nya. Nah ini kalau kalian punya judul, tapi bingung nih ke siapa dosen yang perlu saya temui. Nah ini silakan di sini. Ada topik risetnya masing-masing per dosen. Ya, misalnya Pak Andang nih ada UI, UX, game development, gamification, mobile apps development, human behavior. Nah itu silakan bawa judulnya. Ini ada Pak Yudi, ada data scientist, machine learning, dan seterusnya. Ya, sini sudah disediakan di panduan yang baru. Terus termasuk dengan kalian
cara mensitasi. Nah, mensitasinya ini harus mengikuti apa? Ya, ada apa ketujuh ya, apa format 7. Nah, di sini juga ada dituliskan cara memformatnya. Sebentar ya. Bookmarknya. Ada di bookmarknya. Nih, ini jenis kutipan langsung tidak langsung sudah disampaikan di sini. Jadi harus mengikuti format ini. Ya. Nah, untuk sistematikanya di sini lengkap di panduan. Cara menuliskan di sini sama ya dengan skripsi yang lalu. Jadi kita ada fakultas teknik, halaman pengesahan. Yang membedakan di sini tidak ada halaman moto dan persembahan ya. Jadi silakan sampaikan ucapan terima kasih kalian di kata pengantar pada siapa. Tidak boleh ada halaman moto dan persembahan. Ada abstrak, abstrak ini dituliskan dalam bahasa Inggris juga dan bahasa Indonesia. Penulisan gambar ini 2.1. Jadi duanya itu merupakan nomor bab. Satu adalah indeks dari nomor gambarnya. Nomor keberapa di bab tersebut. Judul tabel juga sama. Dua ini adalah judul babnya. Satu adalah urutan. Kemudian persamaan matematika. Persamaan matematika ini wajib ditulis dengan fitur equation di Microsoft Word. Kenapa? Karena kalau kalian salah menuliskan rumus matematika itu maknanya beda. Ya, kayak ini C-nya kecil atau C-nya besar, C-nya upper di atas ya atau di bawah. Nah, itu beda maknanya. Setiap setiap equation itu harus dituliskan dengan kode ini ya. Jadi 5 itu artinya ditulis di bab 5, 1 itu persamaan ke 1 di bab tersebut. Lalu penulisan skripsi menggunakan apa style? 7 bisa gunakan bantuan Mendeley atau Zotero. Oke, untuk ini halaman skripsi, pernyataan keaslian penelitian, komitmen untuk menyelesaikan publikasi ilmiah, lalu diagram alur untuk seminar proposal. Skripsi di sini PA yang memberikan rekomendasi judul skripsi apabila kalian belum punya judul. Jika sudah punya judul, silakan temui langsung dosen sesuai bidangnya tadi ya. Kemudian jika usulan layak, maka proposal. Ini untuk seminar hasil, sama akan ada perbaikan. Lalu sidang. Sidang apabila sudah melengkapi syarat, maka akan sidang. Nah, di sini sidang itu jika tidak lulus bisa ke sidang kedua. Tidak ada sidang berikutnya ya. Jadi ini lulus tidak akan dikeluarkan nilainya. Sampai sini dulu moderator. Mungkin ada yang ditanyakan, kita diskusi saja dengan rekan-rekan. Sambil menunggu, mungkin Pak Andang ada yang mau ditambahkan untuk panduan kita sekarang. Ya, terima kasih Bu Endina atas kesempatan yang diberikan. Ya, sembari teman-teman menyusun pertanyaan ya, bisa diketikkan lewat kolom chat atau raise hand aja. Saya hanya sedikit menambahkan ini terkait dengan fasilitas di laboratorium yang pertama gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti itu, mungkin apakah laboratorium kita bisa digunakan untuk pengerjaan skripsi gitu. Nah, boleh ya. Jadi kita sedang menyusun juga panduannya apabila teman-teman nanti misalnya ingin menggunakan fasilitas di laboratorium guna untuk mengerjakan skripsinya, itu boleh ya. Nanti akan ada mekanismenya, akan ada SOP-nya yang akan kita tempelkan di sekitar laboratorium dan juga di website sistem informasi. Jadi misalnya nih, ada tema kaitannya dengan data mining gitu ya, atau machine learning, yang mana proses komputasi yang dilakukan di laptop kalian mungkin gitu ya, itu tidak terlalu maksimal. Nah, boleh kita di program studi sistem informasi sekarang kan punya fasilitas laboratorium yang cukup mumpuni, terutama di laboratorium kita yang terbaru gitu ya, yang spek komputernya di atas rata-rata. Jadi bisa menggunakan fasilitas tersebut tentunya dengan mekanisme yang diatur oleh program studi. Nah, nanti dilihat saja aturannya apabila mau menggunakan lab tersebut dalam rangka mengerjakan skripsinya. Nah, itu nanti akan ada aturannya. Gitu ya. Nah, mungkin itu dulu Bu Endina. Nanti seiring berjalannya waktu diskusinya berkembang, mungkin bisa saya tambahkan beberapa hal. Nah, terima kasih Pak Andang sebagai Kaleb. Nah, itu ada support ya untuk kalian yang mengerjakan skripsi di lab boleh gitu ya, kata Pak Andang. Silakan, ayo bertanya.
terutama yang mau ambil skripsi nih. Izin Bu, izin bertanya sedikit terkait dengan syarat-syarat untuk seminar proposal ataupun skripsi. Kan tadi di poinnya itu ada minimal audiens itu kan 20 orang, Bu. Nah, itu izin sedikit bertanya, Bu, untuk audiens itu apakah boleh dari fakultas lain atau prodi lain, Bu? Jika memang tidak memungkinkan untuk dari teman-teman kita untuk hadir di seminar atau sidang kita, Bu. Terima kasih. Ya, ini ya, Rifki, terima kasih pertanyaannya. Kita flashback dulu nih. Tujuan tujuan adanya audiens itu kan adalah menginspirasi adik-adik tingkat ya, supaya adik tingkatnya punya ide nih. Oh, seperti ini bisa jadi skripsi. Oh, kakak tingkatnya ini judulnya bisa dikembangkan nih untuk ini nanti saya skripsi. Nah, tujuannya itu awalnya itu ya. Jadi, kenapa yang diutamakan mahasiswa sistem informasi supaya mereka dapat insight, mempermudah mereka nanti waktu pas giliran mereka mengambil skripsi bisa ada gambaran gitu. Tujuan utamanya itu. Tapi kalau memang dibutuhkan audiensnya dari prodi lain ya nggak masalah gitu ya. Ya itu. Tujuan utamanya supaya adik-adik tingkat kalian yang semester 3 semester 5 itu punya gambaran. Oh, caranya buat skripsi itu seperti ini. Nanti kan ada diskusi di sana dengan dosennya masing-masing. Kalau saya punya minat ke arah UI, UX, oh itu sama Pak Andang. Oh Pak Andang itu waktu skripsi proposal pertanyaannya ke arah sini. Nanti saya waktu ngambil skripsi berarti saya harus punya data-data ke arah itu waktu proposalnya. Nah itu tujuan utamanya itu. Tapi kalau kurang dibutuhkan dari mahasiswa dari prodi lain ya nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Di sini Bu, Abdul ada dua pertanyaan. Yang pertama itu soal tadi tentang publikasi jurnal. Itu kan kami angkatan 21 itu kan masih KKNI. Itu saya Ibu tadi menyebutkan bahwa untuk publikasi jurnal itu tadi untuk yang OBE. Apakah yang KKNI itu bisa untuk melakukan publikasi jurnal? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan ada beberapa mahasiswa di angkatan 21 itu sudah menjalankan skripsi. Apakah tadi yang format yang Ibu sebutkan kami harus apa namanya itu kami kan sudah kami ketahui itu bahwa format itu yang lama ada 6 bab itu. Namun tadi Ibu sebutkan bahwa sekarang format yang terbaru itu ada 5 bab. Yang kami yang sudah berjalan ini apakah harus menyesuaikan format yang terbaru ataukah kami boleh menggunakan format yang lama dengan 6 bab itu? Terima kasih, Ibu. Ya, Abdul. Jadi untuk jalur publikasi ini semuanya bisa akses ya. Maksudnya saya tadi menampilkan OBE adalah mumpung ini ada mahasiswa yang semester 3 ke atas datang. Nah, kalau kalian ada mengulang mata kuliah di semester 1 atau nanti semester 2 atau 3 mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya itu ternyata sudah berubah jadi OBE. Nah, kalian bagaimana nih? Misalnya hilang mata kuliahnya. Nah, kalian cari itu di semester itu adanya di semester berapa? Kalau kalian ada ngulang ke bawah, ya, atau ada penyetaraan. Oh, ternyata nanti mata kuliah ini ganti nama jadi mata kuliah apa di OBE. Itu kalau kalian ada ngulang ke bawah. Tapi kalau kalian learning path-nya itu lancar, nggak ada ngulang, itu ya bisa ngambil skripsi jalur publikasi. Jadi kalian yang semester 3 ke atas sekarang ini bisa ngambil jalur publikasi. Nggak harus yang semester 1. Ya, mulai dari semester 3 ini bisa. Ya. Lalu tadi pertanyaan keduanya, formatnya ya. Formatnya ini tadi saya sampaikan cut off-nya adalah Januari. Jadi untuk mahasiswa yang mulai mengajukan proposal di Januari dibuat sesuai dengan format yang baru. Mahasiswa yang sedang mengerjakan on progress sebelum Januari boleh menggunakan format yang lama ya. Jadi ini sunnah ya, yang lama boleh. Kalau kalian bisa bisa menyesuaikan dengan cepat dengan format yang baru, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, pakai format yang lama nggak masalah. Yang diwajibkan adalah mahasiswa yang mengambil proposal mulai dari Januari besok, berarti dia sudah gunakan format yang baru. Ya, bisa dipahami, Abdul? Baik, Ibu. Nah, ini kayak Abdul yang sudah sekarang seminar hasil, yang sedang buat untuk sidang, itu pakai format yang lama nggak apa-apa, nggak wajib. Yang wajib adalah mereka yang nanti akan seminar hasil, maaf, mereka yang akan seminar proposal mulai Januari, itu wajib pakai yang baru.
Jadi bagi kalian yang mengambil jalur publikasi ilmiah, yang mulai dari semester 3 ke atas ini boleh mengambil. Dan yang perlu diperhatikan adalah naskah kalian itu harus memuat nama mahasiswa atau kalian yang membuat itu harus menjadi nama penulis pertama atau first author ya. Nah, untuk corresponding autornya itu bisa kalian bisa pembimbing utamanya atau pembimbing pendamping ya. Karena ya kalau kalian lulus itu kan nanti akan dikontak kan tentang ini penelitiannya gimana gimana. Nah, kalau kalian bersedia dikontak terus tentang topik tersebut, silakan tuliskan corresponding autornya kalian sendiri. Tapi kalau nanti sudah bekerja beda bidang, yang melanjutkan bidang tersebut adalah dosennya, maka corresponding autornya bisa dipilih dari pembimbing pertama atau pembimbing kedua ya. Lalu untuk second author dan third authornya adalah pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Ketika kalian submit itu wajib menuliskan email dari pembimbing utama dan pendamping tersebut menggunakan email institusi UNIP. UNIP SID ini ya. Dan kami bisa melihat alamat emailnya di mana, Bu? Tadi di lampiran ada. Lampiran tadi ada email setiap dosen. Gitu. Nah, di naskah tersebut juga bisa menambahkan penulis lain kalau memang ada kontribusinya. Misalnya dia sebagai validator. Validatornya siapa? Oh, dosen pertanian. Validatornya siapa? Oh, pegawai di instansi X itu. Nah, itu bisa kalian tambahkan ya ke dalam nama penulisnya tadi. Terus di bagian acknowledgement-nya itu wajib menuliskan ucapan terima kasih. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi atau penelitian dari penyelesaian tugas akhir Universitas Bengkulu. Nah, itu dituliskan ya, bagian dari tugas akhir Universitas Bengkulu. Nah, naskah tersebut akan ini tidak pernah diterbitkan, ya harus belum pernah diterbitkan, maka ditandatangani surat keaslian di atas materai 10.000. Kemudian naskah tersebut merupakan karya yang accepted itu ya. Kemudian naskah tersebut tidak boleh kalian submit ke tempat yang discontinue atau predator. Misalnya kalian cek itu di Sinta, dulunya dia Sinta 4, sekarang Sinta 5 nggak boleh. Jadi yang sekarang dia Sinta berapa. Ya, itu saja yang tadi yang kurang. Ada lagi mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu. Baik teman-teman, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita udah sampai di penghujung acara sosialisasi. Terima kasih kepada Bapak An tadi yang telah memberikan kata sambutan. Terus terima kasih juga kepada Ibu Edina dan Bapak Ibu dosen, serta semua peserta dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga panduan skripsi ini membantu perjalanan skripsi kita menjadi lancar ya teman-teman. Sampai ketemu di acara sosialisasi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.